Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Widantri dan dengan saya Dian. Hari ini kita mau ngobrolin tentang apa sih dia menggunakan pil KB. Silakan. Iya, saya dulu pernah menggunakan pil KB saat anak masih satu, Bu ya. Iya. Masih anak satu, jadi fungsinya untuk memberikan jarak, perencanaan untuk memberikan jarak. Saya masih menggunakan pil. Apakah jaraknya sesuai yang diharapkan? Iya dong. Iya. Berapa tahun dari pertama ke kedua? 3 tahun. Jadi begitu lepas langsung isi lagi. Ya. Karena Nggak perlu tunggu lama-lama. Iya, karena kan kita termasuk pasangan yang menikah dengan usia yang cukup ya. Jadi umur 25-an. Jadi sudah ngeker-ngeker sekiranya sampai usia beresiko kita masih bisa punya anak berapa. Jadi memang perencanaan kita memiliki punya anak 3 dengan jarak ya 3, dan alhamdulillahnya kita termasuk yang tidak ada masalah. Iya. Tidak, maksudnya nggak ada kegagalan ya dari penggunaan pil KB tersebut ya. Oke, cara minumnya bagaimana selama ini? Jadi kalau saya minumnya itu Bu, cari pil yang ada petunjuknya di sini. Karena kan kita tuh takut ketemu yang namanya penyakit lupa. Lupa itu biasa ya Bu ya. Nah, alhamdulillah untuk di pil ini ada hari-harinya. Jadi saya mudah untuk mengukur dan menghafal. Nah, jadi saya minum sesuai dengan hari yang ada di pilnya ini saja. Dan yang pasti alhamdulillah juga selama saya menggunakan pil ini termasuk nggak pernah masalah sih, maksudnya sampai kebobolan apa gitu. Pernah lupa? Pernah. Kalau lupa apa yang dilakukan? Saya kemarin tuh minum 2. Semuanya saya lupanya itu pernah sekali, 2 kali, atau maksudnya lupa 1, 2 sampai 3, atau cuman kalau lupa cuman sekali aja? Asal sekali aja. Karena saya termasuk orang yang daya ingatnya lumayan, jadi sangat memikirkan banget ini jangan sampai lupa. Jadi fokus lupa. Jadi memang tergantung juga ya Bu ya, kalau orangnya lupanya banget itu nggak usah pakai pil. Bahaya. Tapi kalau masih sekali-sekali itu masih aman aja. Terus kalau lupa tadi apa yang dilakukan? Kalau semuanya lupanya 1 hari yang lalu tidak minum, seandainya hari terakhir minumnya hari Senin, hari Selasanya lupa, ingatnya hari Rabu, ya saya minum 2 pil saya minum. Selasa lupa, hari Rabu ingat, langsung diminum 2. Jadi nanti besoknya ketemu hari yang besoknya Kamis, jadi saya lanjut ke di Kamisnya minumnya. Ikutin setelah itu minum sesuai jadwal. Terus aja nggak Bu? Benar. Cuma 1 itu benar, 1 atau 2 itu benar. Jadi minum yang terlupa sesuai minum yang terlupa di saat ingat, lanjut minum sesuai jadwal. Itu benar. Tapi kalau lupanya udah 3, kita udah anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi darurat. Yang kalian tahu kontrasepsi darurat seperti ini ya guys ya. Jadi kalau minum pil KB kayaknya sih kalau pelupa wajib punya kontrasepsi darurat. Ini kebetulan merek dagangnya Valenor. Banyak sih merek dagangnya yang lainnya gitu. Tapi kalau memang pelupa lagi janganlah minum pil KB seperti saran Mbak Dian tadi, karena kalau pil KB ini tuh kalau dia ini juga kalau digunakan terus itu nggak bagus efeknya, akan mengganggu hormon. Terus itu kalau soal lupa. Terus kalau misalnya nih minumnya di jam yang sama atau tidak, atau telat-telat nih 1 jam, 2 jam gitu. Bagusnya konsisten ya Bu ya. Jadi kalau konsisten. Kalau saya konsisten malam sebelum tidur. Jadi pola kebiasaan kita untuk rutin. Apakah minumnya itu perlu bantuan kayak alarm gitu? Enggak, kalau saya alhamdulillah bisa konsisten aja. Dan tidak usah pakai air putih juga bisa, langsung telan aja. Kan iya, kapsulnya ini kan manis ya Bu ya. Manis, tinggal telan aja. Tanpa minum air putih. Pil KB ditaruh di meja rias atau di bawah bantal? Kalau saya ada tempatnya ya, di meja-meja biasa. Tempat di meja-meja biasa, tapi di dekat tempat tidur atau nggak harus di dalam kamar? Di dalam kamar ya. Karena kan dia malam ya, otomatis kan habis ya mau istirahat ya, baru ingat ya, sudah santai, relax, otak sudah santai ya, mesti ingat lah kayak gitu. Ada nggak efek kayak mual, pusing dengan minum pil KB ini? Dulu tuh gini Bu ya, saya awal mula
Awal mula tuh kisaran 1 minggu 2 minggu setiap saya mau memulai untuk menggunakan pil, pasti ada efek di yang saya rasakan. Kan saya biasanya ganti per 6 bulan, 6 bulan pil, 6 bulan suntik, pergantiannya seperti itu. Jadi kalau udah 6 bulan mau dari suntik ganti lagi ke pil tuh memang betul itu saya rasakan mual, tapi nggak lama, biasanya 1 minggu. Adaptasi kayaknya Bu ya. Dan dia kan minumnya malam ya guys. Jadi kalau minumnya malam itu tidurnya itu mengurangi efek samping. Jadi memang kalau ada efek sampingnya seperti itu disarankan minumnya malam. Jadi pada saat mual pusing dalam kondisi tidur, jadi nggak terlalu ini. Apakah berat badan bertambah? Memang waktu itu saya posisinya berat badan naik. Lebih dari berapa? Lebih dari 5 kilo atau tidak? Lebih. Yang berat badannya ada kenaikan ya dengan minum pil KB. Tapi kan fase Bu saya habis melahirkan, memang berat badan juga pasti naik ya. Habis itu saya memang kan nutrisi untuk ibu menyusui kan saya perhatikan sekali, wajar lah di situ. Oke, sekarang haidnya, apakah terjadi haid setiap bulan? Haid normal, sesuai dengan siklus ini. Sesuai dengan siklus yang ini, sesuai dengan pil warna ini tadi tuh. Jadi kan ini biasanya pil itu yang 30 hari ya Bu ya. Nah itu kan ada pil untuk haidnya. Kan ada pil yang nggak ada haid itu Bu. Oh iya. Nggak ada warnanya. Nggak ada warna. Yang cuma 28 biji itu. Nah itu kalau nggak diminum haid tuh yang kayak gitu tuh. Tapi kalau nggak pernah minum yang seperti itu juga? Yang punyanya apa tuh Bu? Yang Yasmin memang hanya 21 tablet aktif dan tablet aktifnya itu tidak ada. Jadi 7 tablet tidak aktifnya itu pada masa haid biasanya kalau sudah nggak minum langsung haid gitu. Jadi ini minum pil KB haid setiap bulan gitu ya? Haid. Ada masa nggak di mana nggak terjadi haid atau 3 bulan sekali baru haid? Nggak, ngikutin siklus ini pasti haid. Jadi kalau ya pasti haid saya. Jadi kalau ngikutin ini ada yang warnanya haid, pasti haid. Oh iya. Kalau saya mah. Aku penasaran dengan dia. Tadi dia bilang kalau misalnya menggunakan 6 bulan pil, menggunakan 6 bulan suntik gitu ya. Kenapa termotivasi untuk menggunakan hal tersebut? Maksudnya berganti-ganti. Kan waktu itu saya ada pernah dapat informasi katanya kalau pil hormon tuh jangan terus-menerus dipakai, bergantian lah paling enggak 1 tahun. Tapi saya per 6 bulan ganti, 6 bulan ganti kemarin tuh seperti itu, mengurangin efek samping di tubuh kita. Biar wajah kita juga tetap bagus. Gitu. Iya. Oh ya, terus Mbak tahu nggak bahwasanya pil KB ini isinya sama dengan suntik KB yang 1 bulan? Iya. Tahu? Nggak tahu. Jadi pil KB 1 bulan sama dengan pil KB kombinasi. Isinya sama, hanya beda cara pemasukannya ke dalam. Satu suntik 1 orang ya Bu ya. Oh gitu. Kirain beda ya Bu ya. Ternyata sama. Iya, sama ya Bu ya. Untung tetap glowing. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin agak lebih sensitif. Sensitif? Iya, sensitif. Itu malas nggak berhubungan dengan pasangan dengan menggunakan pil KB itu? Nggak ada pengaruh. Suntik KB biasa saja. Bulan juga biasa saja. Saya ini kan sudah sekarang pakai IUD sama. Dari dulu konsisten bercintanya. Oh iya. Iya, karena memang sebenarnya pil KB yang kombinasi dan suntik KB 1 bulan itu dosisnya sama. Jadi sama-sama KB hormon yang isinya kombinasi yang sesuai dengan tubuh kita. Begitu. Iya. Ngomong-ngomong, dulu kan dari minum pil KB terus kemudian suntik. Dari suntik ke pil KB itu cara minumnya bagaimana? Cara minum pertama kalinya? Ngikutin pada hari itu. Semuanya saya baru memulai itu. Yang berkaitan dengan ada haid atau tidak gitu. Misalnya waktunya suntik KB ternyata Mbak mau minum pil KB kan? Apakah harus ada haid dulu atau bagaimana? Atau setiap kali habis haid udah pasti nih habis haid waktunya suntik kemudian Mbak langsung minum pil KB? Kalau saya biasanya patokannya haid Bu, haid dulu, haid selesaikan haid, lepas haid baru saya minum pil.
atau kan mulai pil KB aktif berarti mulai mulai pil KB aktif. Jadi kalau ini tanda-tanda haid saya mulainya yang tidak haid gitu, biar mudah kita. Jadi kita siklusnya kan sudah siklus aktif ya, aktif sesuai dengan juga pil yang kita minum. Ini nggak merusak siklus kita ya. Siklus kita ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman pengalaman Mbak Dian menggunakan pil KB, dan dia berhasil menggunakan pil KB dengan baik dan sesuai sesuai jarak yang dia inginkan. Karena 3 tahun dia hamil, setiap 3 tahun hamil, begitu dilepas memang langsung subur. Dan karena memang pil KB ini adalah pil KB hormonal kombinasi yang memang tetap sebenarnya kesuburan itu tetap terjaga. Kalau itu lupa 1 atau 2 dan itu terabaikan, itu berisiko subur, berisiko terjadi kehamilan. Jadi ada yang bilang lupa 1 subur, lupa 2 subur. Memang itu benar, karena bahkan tidak lupa pun itu angka kegagalannya adalah 3%. Karena sistem tubuhnya tetap membuat hormonnya atau dinding rahim itu subur, hanya saja penebalan dindingnya itu lebih dan ada kayak lendir yang menghalangi terjadinya nidasi di situ atau bertemunya sel ovum dan sel sperma. Begitu, makanya kalau minum pil KB tidak boleh lupa, harus konsisten gitu. Dan kebetulan Mbak Dian udah menerapkan ya, dan sebenarnya ada beberapa pasien yang udah menerapkan tidak pernah lupa, itu pun tetap hamil. Jadi ini Mbak Dian kemarin kita sarankan kalau sudah tidak kepengen punya anak lagi pakai KB IUD, ganti kontrasepsi jangka panjang itu. Dan dia sudah menggunakan KB IUD udah berapa lama? Sekitar 6 bulan ini. Iya, dan rasanya sama ya, maksudnya tidak mengganggu berat badan, tidak mengganggu hubungan seksual, karena itu kebutuhan dasar ya. Tidak ada, iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat ya buat ibu-ibu yang mau minum pil KB untuk mengatur jarak kehamilannya. Ingat, tidak boleh lupa. Harus ingat, lupa 1 atau 2, minum di saat ingat yang terlupa tadi, lanjut minum sesuai jadwal. Kalau udah lupa 3, gunakan kontrasepsi darurat. Kalau sering lupa ya jangan pakai pil KB. Iya, sesuaikan dengan kondisi kita aja. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.